Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga Bapak R. Tambang Nahardjo atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Endah Ekayani, mahasiswi MBA 33 akan mempresentasikan tesis yang berjudul Analisis Desain Gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan engagement karyawan menjalankan sistem insentif penjualan di Apotik K24. Penelitian ini dimulai dengan latar belakang masalah, yaitu Apotik K24 sendiri merupakan apotik jaringan nasional di Indonesia yang tersebar hampir di seluruh kota di wilayah Indonesia. Dan Apotik K24 sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama apotik franchise dan juga apotik company owned yang dikelola sendiri oleh manajemen K24. Kemudian dalam perkembangannya, Apotik K24 mengalami persaingan yang ketat dengan kompetitor jaringan apotik nasional lainnya. Dan ini membuat pertumbuhan revenue Apotik K24 trennya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sehingga Apotik K24 melakukan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan revenue. Dari 1083 karyawan Apotik K24 ternyata memiliki karakteristik yang unik karena didominasi sebagian besarnya oleh wanita, kemudian didominasi oleh generasi Z yang diikuti dengan generasi Y, dan juga terdiri dari sebagian besarnya adalah tenaga kesehatan, farmasi, yaitu apoteker dan asisten apoteker. Dengan latar belakang tersebut, maka Apotik K24 kemudian melakukan strategi peningkatan revenue berupa menerapkan sistem insentif penjualan yang dikenal dengan nama program IP. Kemudian, manajemen menerapkan konsep gamifikasi pada program IP ini dengan tujuan untuk semakin meningkatkan motivasi dan engagement karyawan serta menyesuaikan dengan karakteristik karyawan yang didominasi oleh generasi Z. Nah, namun dalam perkembangannya pada bulan Desember 2020, ternyata pencapaian program mengalami penurunan yang sangat drastis dari 80% menjadi 20% sebagai akibat dinaikkannya target. Sehingga manajemen merasa karyawan belum cukup termotivasi dan belum cukup memiliki engagement pada program IP. Menurut Gartner, penerapan gamifikasi bisa gagal akibat dari penerapan desain yang buruk. Padahal menurut Yukai Cho dalam konsep oktalisis, yaitu konsep gamifikasi, menyatakan bahwa bila desain diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan motivasi dan engagement dari penggunanya. Sehingga dari sini muncul rumusan masalah bahwa yang pertama, gamifikasi yang diterapkan ternyata belum mampu untuk meningkatkan motivasi dan juga engagement bagi karyawan, serta gamifikasi yang sudah diterapkan ini belum mampu untuk meningkatkan motivasi engagement karyawan yang ternyata memiliki karakteristik generasi Z. Sehingga muncul pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah karyawan termotivasi dan juga memiliki engagement terhadap program IP yang sekarang? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan konsep gamifikasi pada program IP yang sekarang ditinjau dari konsep oktalisis? Dan yang ketiga, bagaimana perbaikan dari konsep gamifikasi pada program IP yang mendatang ditinjau dari konsep oktalisis yang menyesuaikan dengan karakteristik karyawan Apotik K24. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menganalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Bagian selanjutnya yaitu telaah literatur. Pada penelitian kali ini dilakukan telaah literatur terhadap teori motivasi, teori engagement atau keterikatan, dan juga gamifikasi. Gamifikasi sendiri didefinisikan sebagai penggunaan elemen atau teknik game terhadap konteks yang non-game. Nah, dalam desain gamifikasi sendiri kita mengenal oktalisis, yaitu suatu framework desain gamifikasi dengan 8 inti penggerak, yaitu yang pertama epic meaning, kemudian development and accomplishment, empowerment and creativity, ownership, kemudian social influence and relatedness, kemudian scarcity and impatience,
unpredictability and curiosity, serta loss and avoidance. Nah, konsep ini dikenalkan oleh Yuka Chow pada tahun 2014. Pada konsep oktalisis sendiri kita dapat membagi menjadi 4 kategori. 2 kategori pertama yaitu kategori left side yang mengarahkan pada inti penggerak motivasi ekstrinsik, sedangkan pada bagian right side mengarah pada motivasi intrinsik. Kemudian 2 bagian yang kedua yaitu white hat dan black hat. Pada penerapan inti penggerak golongan white hat akan didapatkan rasa motivasi nyaman, kemudian senang, motivasi positif, serta berjangka panjang, namun tidak memunculkan rasa urgensi untuk segera melakukan suatu tugas. Sebaliknya, untuk golongan black hat kita akan mendapatkan rasa urgensi untuk menyelesaikan suatu tugas, dan motivasi yang dirasakan cenderung negatif tapi sangat tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas baru. Telah literatur yang selanjutnya yaitu teori based framework for gamification research yang menjelaskan bahwa usia, jenis kelamin, latar belakang geografis, kemudian budaya dan lain sebagainya merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan gamifikasi untuk bisa mencapai motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Kita menginjak pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus. Nah, menurut Rashid et al., penelitian studi kasus dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pembagian dasar, prastudi lapangan, pelaporan, dan kesimpulan. Nah, pada penelitian ini menggunakan 2 instrumen penelitian, yaitu kuesioner dan juga focus discussion group. Pada kuesioner diberikan pertanyaan terbuka dan juga tertutup yang diadopsi dari penelitian sebelumnya dan juga dari pengembangan peneliti sendiri. Sedangkan FGD dilakukan sebanyak 5 sesi dengan menggunakan konsep daring, dan peneliti dibantu oleh beberapa orang area manager di Apotika 24 sebagai fasilitator. Pemilihan responden dan narasumber menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu 1 jenis kelamin, kemudian yang kedua yaitu generasi Z, yang ketiga posisi tenaga kesehatan, yang keempat usia kerja yang lebih dari 1 tahun, dan juga wilayah kerja yang dipilih berdasarkan keterwakilan di mana Apotika 24 terbanyak berada. Sedangkan untuk narasumber FKD akan dipilih dari responden kuesioner sebanyak 50 orang. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Profil responden didominasi oleh yang pertama perempuan sebesar 87%, kemudian generasi Z dan juga tenaga kesehatan yaitu apoteker dan asisten apoteker. Selanjutnya narasumber FGD sendiri juga didominasi oleh tenaga kesehatan, farmasi, apoteker dan asisten apoteker. Hasil penelitian yang pertama terkait dengan motivasi dan engagement karyawan terhadap pelaksanaan program IP didapatkan hasil bahwa mayoritas responden merasa cukup termotivasi secara ekstrinsik. Ini diakibatkan karena responden menyatakan bahwa program IP ini telah menerapkan insentif, reward, dan bonus, namun belum nampak adanya motivasi terhadap motivasi intrinsik. Selanjutnya respon responden terhadap engagement. Mayoritas responden sebenarnya mereka menjawab bahwa cukup memiliki engagement, namun hanya 11% dari responden yang dapat memberikan contoh upaya terhadap program IP, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa engagement yang dimiliki oleh karyawan belum cukup menunjukkan bahwa betul-betul memiliki keterikatan terhadap program IP. Hasil penelitian yang kedua terkait dengan penerapan gamifikasi pada program IP yang sekarang berdasarkan konsep oktalisis mendapatkan hasil bahwa 55% responden merasa sudah seperti bermain game. Ini diakibatkan karena program IP telah menerapkan sistem target dan juga poin. Bila ditinjau dari aspek oktalisis, diketahui bahwa penerapan target dan poin ini merupakan implementasi dari inti penggerak accomplishment and development. Hasil penelitian yang ketiga terkait dengan perbaikan gamifikasi pada program IP yang mendatang,
terhadap 8 inti penggerak didapatkan hasil bahwa didapatkan informasi yang unik terkait dengan epic meaning. Hal ini terlihat karena alasan utama dari mayoritas responden menyebutkan bahwa alasan mendasar mereka bekerja di Apotika 24 adalah untuk melayani pasien atau pelanggan di Apotika 24. Selanjutnya yaitu hasil analisis penelitian yang pertama, bahwa program IP memberikan dorongan terhadap motivasi intrinsik tapi belum menunjukkan dorongan terhadap motivasi ekstrinsik dan juga engagement, sehingga menyebabkan pencapaian program yang rendah. Menurut penelitian Ryan dan Deci bahwa sebenarnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik keduanya dibutuhkan untuk keberhasilan suatu program. Didukung juga dengan penelitian oleh Michael Wu yang menyatakan bahwa ketertarikan awal yang berupa motivasi ekstrinsik tersebut harus diubah menjadi motivasi intrinsik agar dapat menghasilkan engagement jangka panjang. Sehingga diperlukan penerapan konsep gamifikasi yang sesuai yang dapat meningkatkan baik itu motivasi intrinsik, ekstrinsik maupun engagement dari karyawan. Hasil analisis penelitian yang kedua terkait dengan penerapan gamifikasi pada program IP yang sekarang menunjukkan hasil bahwa desain gamifikasi telah dirasakan oleh 55% responden dan itu diakibatkan dari penerapan poin dan juga target yang bila ditinjau dari aspek oktalisis merupakan penerapan dari inti penggerak accomplishment dan development. Menurut Yukai Chow yang memperkenalkan oktalisis, pada konsep oktalisis sendiri, development and accomplishment merupakan inti penggerak yang masuk pada bagian golongan motivasi ekstrinsik dan juga whitehead. Sehingga menurut Yukai Chow, penemu dari konsep oktalisis sendiri, menyatakan bahwa perlu adanya penerapan keseimbangan agar tercapai motivasi dan engagement pada penggunanya. Keseimbangan dapat dicapai dengan menerapkan inti penggerak pada golongan motivasi intrinsik seperti epic meaning yang terlihat juga sangat kuat pada saat FGD dilangsungkan. Kemudian yang kedua yaitu penerapan dari sisi inti penggerak black hat seperti social influence yang juga terlihat pada saat FGD dan sesuai dengan karakter dari generasi Z. Selanjutnya, hasil penelitian yang ketiga terkait dengan perbaikan konsep gamifikasi untuk program IP selanjutnya, peneliti melakukan scoring terhadap 8 inti penggerak oktalisis. Skor ini didapatkan dari hasil analisis dan juga hasil dari konfirmasi para fasilitator FGD. Poin terbesar didapatkan oleh inti penggerak epic meaning, kemudian disusul oleh inti penggerak development and accomplishment, serta inti penggerak social influence dan relatedness. Sehingga bila diterapkan pada model oktalisis kita bisa dapatkan gambar seperti tersebut. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan ketiga inti penggerak oktalisis tadi, kita dapat mengimplementasikan hasil respon dari narasumber. Yang pertama, epic meaning, kita dapat mengimplementasikan kepedulian dan layanan kepada pasien atau pelanggan. Kemudian untuk development and accomplishment, kita dapat mengimplementasikan penerapan sistem target, poin, dan reward, serta menambahkan adanya poin individu yang terakumulasi menjadi poin tim. Kemudian untuk konsep social influence dan relatedness, kita dapat menerapkan permainan game yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim atau rekan kerja yang lain. Kemudian selanjutnya peneliti membuatkan suatu konsep model game yang mengusung tema Save the Patient Together. Konsep ini memungkinkan untuk setiap karyawan bisa memberikan kontribusi yang sebaiknya demi keberhasilan individu yang kemudian terakumulasi menjadi keberhasilan satu tim di apotiknya, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dari apotik tersebut dapat meningkat. Konsep Save the Patient Together kemudian dapat dilanjutkan untuk dimainkan dengan seluruh cabang Apotika 24.
Dengan konsep ini, maka setiap cabang akan berlomba-lomba dan saling memotivasi untuk bisa menyelamatkan save the patient. Sehingga diharapkan pencapaian antar cabang Apotika 24 akan bisa semakin meningkat. Menginjak pada bagian selanjutnya yaitu simpulan. Yang pertama, program IP ternyata mampu memotivasi karyawan secara ekstrinsik, namun belum menunjukkan dorongan terhadap motivasi intrinsik dan juga engagement. Yang kedua, konsep gamifikasi pada program IP yang ditinjau dari Octalysis baru menerapkan salah satu inti penggerak saja, yaitu development and accomplishment. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukannya inti penggerak Octalysis yang lain, seperti epic meaning dan juga social influence untuk mencapai keseimbangan gamifikasi. Dan yang keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi model Octalysis dan model program IP untuk perbaikan yang selanjutnya. Nah, penelitian ini juga memberikan implikasi manajerial, yaitu yang pertama, bahwa untuk meningkatkan keberhasilan suatu program perusahaan yang didominasi oleh generasi Z, maka manajemen perlu menerapkan konsep gamifikasi yang sesuai dengan karakter karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan konsep gamifikasi pada program sehingga membantu meningkatkan program tersebut secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, metode pengambilan data dilakukan secara FGD daring sehingga tidak bertatap muka. Kemudian yang kedua yaitu analisis karakteristik karyawan hanya berfokus pada yang pertama, usia, generasi, dan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, penelitian ini hanya menganalisis terhadap motivasi dan engagement tapi belum melakukan analisis terhadap sistem target. Untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan FGD secara tatap muka. Kemudian yang kedua, dapat memasukkan karakteristik kultur budaya, asal karyawan, latar belakang pendidikan, serta lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, dapat melakukan analisis terhadap sistem target yang diberlakukan. Demikian presentasi tesis yang saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan semangat untuk kita semua.